Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus untuk kontemplasi akhir tahun 2022. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semuanya. Ambil aja baik-baiknya, ambil aja manfaatnya, bisa dipraktekkan tentunya aku rasa ya, karena ini hanya kontemplasi. Bukan hanya sih, this is important ya, untuk kita memasuki tahun 2023, kita harus tahu apa aja yang menghambat di tahun kemarin untuk jadi bahan evaluasi supaya kita tidak mengulangi kembali atau bisa mengambil jalan yang lain selain jalan yang sudah kita tempuh, semisal jalan kita itu kurang tepat ya. Oke, Taurus, kontemplasi akhir tahun, apa aja yang perlu kita evaluasi, apa aja yang perlu kita jadikan refleksi diri dan introspeksi diri. Taurus, kontemplasi akhir tahun 2022. Oke, ada Ten of Pentacles. Oke, jadi aku rasa di sini mungkin kamu melupakan hal lain, di mana hal lain itu mungkin poin penting, termasuk poin penting juga di dalam hidup kamu, tapi I don't know kamu menyadari hal itu atau enggak. Kenapa kamu mengesampingkan itu? Sebenarnya ini tuh nggak salah, cuma mungkin terlalu over atau terlalu apa ya, jadi kamu lebih mengutamakan keluarga kamu, dikit-dikit keluarga, dikit apa gitu keluarga ya gitu. Sebenarnya kita sangat baik dong kalau mementingkan keluarga, sangat tentu baik. Tapi kita lihat dulu nih case-nya. Apakah kita benar-benar yang dikit-dikit keluarga, dikit-dikit keluarga. Akhirnya kita mengesampingkan hal lain, semisal mungkin soal pekerjaan, soal karir, atau mungkin soal percintaan, di mana part ini itu pun juga sebenarnya baik untuk kamu gitu. Kecuali memang kamu nggak punya apa-apa, hanya punya keluarga, it's okay. Tapi kalau kamu menjalin sebuah hubungan, tapi kalau kamu menjalin sebuah kerjasama, tapi hal itu kamu kesampingkan, dan mungkin sangat kamu kesampingkan, dan kamu hanya memikirkan keluarga, which is ini nggak bagus untuk ranah sosial kamu ya. Kecuali memang kamu hidup bareng keluarga aja, bisnis juga bisnis keluarga aja, tidak membutuhkan pertemanan, tidak membutuhkan relasi di luar, tidak membutuhkan pasangan, it's okay ya gitu. Jadi ini tentu dong, kalau kita ngomong mengutamakan keluarga, ini mungkin sebuah kewajiban bagi kita. Tapi kita lihat dulu nih, apakah kita sudah seimbang dengan hal lain gitu. Tentu kita tidak akan menaruh porsi keluarga di bawah hal-hal lain, tentu masih utama. Tapi apakah sudah bijak perlakuan kita dengan yang lain? Apakah kita sudah balance perlakuan hal-hal lain tuh di dalam hidup kita, udah oke atau belum? Ya, Taurus, semoga bisa dipahami apa yang aku maksud ya. Oke. Kontemplasi akhir tahun Taurus akhir tahun 2000. Oke, Judgment. The Empress, Five of Cups. Ya, jadi harusnya kamu tuh bisa lebih berkembang luas. Mungkin juga dari teman-teman yang mungkin tidak terlalu kamu perhatikan. Mungkin juga bisa aja ada rezeki dari pasangan kamu. Semisal ini kaitannya soal pasangan ya, kalau kita ngomongin tadi. Atau bisa juga dari teman kamu atau yang lain, dimana mungkin kamu seringkali mengesampingkan mereka gitu. Jadi untuk tahun depan mungkin kamu harus bisa menyeimbangkan hubungan kamu atau relasi kamu dengan keluarga dan relasi kamu dengan relasi sosial, pekerjaan, atau bahkan partner hidup ya. Itu. Ini harus
balance ya. Jadi apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu miliki nggak hanya yang berkutat di dalam keluarga itu aja, atau di dalam lingkup misal nih ngomongin soal pekerjaan dan atau ngomongin soal bisnis keluarga, nggak hanya berkutat kamu mendapatkan klien-klien dari relasi-relasi keluarga kamu, tapi kamu bisa dapat relasi-relasi yang lain, mungkin dari pasangan kamu atau mungkin dari teman kamu ya gitu, atau kaitannya dengan banyak hal ya. Ini soalnya general, atau kaitannya tentang banyak hal di mana mungkin saat ini kamu lagi berada pada kondisi yang seperti ini ya di tahun ini seringnya. Oke, dan aku rasa kamu mungkin terlalu banyak berpikir di mana kamu tidak bisa membedakan mungkin ya mana yang baik untuk diri kamu dan mana yang baik nantinya untuk diri kamu serta untuk masa depan diri kamu gitu. Jadi mungkin kamu kurang bisa melihat ke dalam diri ya. Jadi aku rasa kamu mungkin kurang bisa melihat ke dalam diri, akhirnya kamu belum bisa tahu apa aja yang bisa membahagiakan kamu, dan mungkin yang hanya kamu kejar ya soal materi dan keluarga ini. Kamu mungkin belum bisa keluar dari belenggu pikiran itu ya. Oke guys, dan ini bacaan ini bisa untuk moon dan risingnya Taurus ya gitu. Kamu sesuaikan juga dengan kondisi kamu. Kamu seharusnya mungkin bisa mengeksplor skill kamu, mengupgrade diri kamu, update mungkin dengan berita-berita terbaru yang itu bisa menambah skill atau menambah ekspansi bisnis kamu, atau ya apapun yang kaitannya dengan potensi diri, apapun yang kaitannya dengan self improvement ya gitu. Bisa apa aja, bisa wacana, bisa relasi, bisa skill, bisa yang mungkin sekarang lagi bisa mungkin soal investasi, mungkin soal koin atau soal meta yang saat ini, atau soal teknologi dan lain sebagainya, atau dimana kamu sekarang mungkin menjalankan sebuah bisnis atau bisnis keluarga, bisnis sendiri, ataupun kerja sama orang dan lain-lain sebagainya. Kamu mungkin masih menggunakan cara lama, kamu belum mengupgrade diri kamu dengan cara-cara yang baru gitu. Semisal masalah, mungkin ini contoh simpel ya, jadi kamu sesuaikan ya Taurus. Semisal aja soal marketing, mungkin kamu masih pakai metode marketing yang lama, yang kuno. Tapi saat ini digital marketing sangat hype dan itu sangat bisa sangat bisa luas gitu ya, jangkauannya tuh sangat luas. Jadi kamu bisa menjangkau segala macam market di sini ya lewat digital marketing. Jadi ini sih. Jadi apa ya? Kalau aku bisa bilang mungkin kamu terlalu seakan-akan kali ya sibuk dengan diri sendiri, tapi kamu dengan hal-hal yang sekarang lagi hype, lagi ini tuh agak ketinggalan. Ya, jadi mungkin ini bisa sebagai pembelajaran, sebagai evaluasi untuk nanti kamu self improvement di tahun 2023 ya. Oke, ada Five of Cup di sini. Five of Cup apa ya? Oke, aku rasa sih soal profit yang kamu dapatkan sih mungkin, atau soal ini ya. Oke, ada star. Oke, jadi mungkin soal ini rasa bersyukur ya. Ini simpelnya aku bilang gini, kamu mungkin mendapatkan nggak banyak sesuai dengan apa yang kamu targetkan, tapi mungkin kamu di sini kurang bisa bersyukur dengan apa yang selama ini kamu dapatkan, dimana Tuhan pasti akan menambah nikmat ya kalau kita tuh bersyukur. Semesta seneng lah ya kasih segala sesuatu, misalnya kasih uang 10 juta kamu happy banget, pasti akan nambah.
tapi dia ngasih uang 10 juta kamu nggak happy, ya mungkin akan malas ngasihnya. Itu logikanya kayak gitu. The Star. Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Temperance. Oke, jadi mungkin di sepanjang tahun ini yang kamu pikirkan hanya soal materi, tapi mungkin kamu melupakan hal lain, kebutuhan yang lain untuk diri kamu sendiri. Mungkin saat ini kamu belum merasa bahwa hal ini merupakan hal yang penting di dalam hidupku ya, gitu. Hal ini merupakan hal yang penting juga di dalam kehidupanku. Tapi mungkin lambat laun, bisa mungkin tahun depan atau beberapa bulan lagi, ya udah beberapa bulan lagi ya tahun depan ya, gitu. Atau ya mungkin setahun lagi, I don't know itu kapan ya lebih tepatnya, tapi mungkin kamu akan menyadari bahwa ternyata ada hal lain yang bisa membahagiakan kamu dan mungkin bahkan lebih membuat bahagia gitu. Dan I don't know ini apa, bisa aja soal cinta, bisa aja soal kasih kepada sesama, ya bisa aja. Atau bisa aja balance-nya kita dengan diri kita, yang mungkin kita terlalu sibuk mengejar duniawi, kerja, tapi kita lupa dengan diri sendiri gitu. Kita lupa dengan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Dan mungkin ini ada kebutuhan dan keinginan diri kamu sendiri, semisal aja soal cinta, sebut aja soal cinta, tapi kamu tidak menyadari itu. Dan ini akan tricky sekali jika saat ini kamu ada pasangan dan kamu tidak tidak memberi kasih kepada pasangan kamu. Kamu sering mengabaikan pasangan kamu. Kamu hanya memikir materi dan keluarga gitu. Ya, kalau pasangan kamu akan selalu stay untuk kamu. Tapi kalau dia tiba-tiba pergi, terus kamu baru mulai tersadar, apa gak sedih? Apa gak menyesal? Ini sih, jadi yang pengenalan ke dalam diri sendiri, apa yang benar-benar kamu butuhkan. Gak hanya soal materi, tentunya semua butuh materi. Jadi ini bukan menjadi sebuah pertanyaan. Semua butuh materi, semua butuh hidup, dan hidup juga butuh uang gitu. Semua orang butuh materi, semua orang butuh uang gitu. Tapi ada hal lain di mana hal lain ini mungkin belum kamu sadari saat ini. Jadi kecuali memang kamu saat ini nggak ada pasangan, ya udah nanti tinggal cari. Tapi kalau saat ini kamu ada pasangan dan kamu tidak memberi waktu, perhatian, ataupun mungkin materi juga nggak kamu kasih, ya kalau dia ninggalin kamu, tentu dia nggak salah. Yang salah mungkin diri kamu, ya. Ada Nine of Pentacles, Temperance, Star. Jadi semoga bisa dipahami. Ini mungkin ada beberapa yang cocok dengan kamu yang nonton di sini, ada beberapa yang enggak maybe, atau ada beberapa yang terlalu detail sehingga ini ada beberapa aja yang oke, cocok, ada yang mungkin enggak. Tapi pasti ada beberapa yang cocok dan resonate. Salah satunya ini. Aku rasa di tahun ini kamu sering kali stres dan depresi gitu. Kamu kurang bisa mengolah konflik atau mengolah stres yang datang, mengolah konflik lebih-lebih. Jadi akhirnya mungkin kamu gampang marah, ataupun mungkin gampang dengan mudah mengabaikan sebuah masalah. Mengabaikan masalah tuh seakan-akan tidak mau mikirin masalah itu dan dianggap selain. No. Ini hanya menunda. Menunda mungkin bisa aja memperparah masalah karena nggak segera diselesaiin, akhirnya ditunda, kamu kena yang lain, akhirnya ini. Jadi kamu dalam menyelesaikan konflik atau masalah dan lain-lain itu masih kurang bagus. Apa bahasanya ya? Teknik atau apa ya? Ya, kamu dalam handle konflik atau handle masalah itu kurang bagus. Jadi
Semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Cuma jangan menjadikan satu masalah terus akhirnya melahirkan sebuah masalah yang lain gitu. Jadi contoh simpel, kamu punya masalah di keluarga atau masalah di pekerjaan. Tapi kamu punya hal lain juga, misalnya punya pasangan. Ini contoh simpel aja ya. Tapi kamu mengabaikan pasangan kamu. Sebenarnya kamu gak ada masalah apa-apa dengan pasangan kamu. Tapi dengan mengabaikan pasangan kamu, itu menjadi satu masalah lagi. Bijaknya, ya udah ngomong, beb, gue lagi ada masalah. Kasih aku space ya. It's simple. Kalau pacar kamu atau kekasih kamu atau suami atau istri kamu sayang sama kamu, dia pasti oke. Aku akan kasih space kamu gitu. Tapi kalau kamu tiba-tiba ghosting, hilang, nggak kasih kabar, nggak telepon, di chat juga nggak bisa, ini melahirkan sebuah masalah lagi. Dan mungkin kamu seringkali mengabaikan hal-hal di mana yang tadinya nggak ada masalah, baik-baik aja, tapi menjadi imbas karena diri kamu sendiri. Ini harus dirubah sebelum benar-benar terlambat kamu kehilangan orang yang kamu cintai atau kehilangan potensi atau rezeki di luar sana yang lain gitu. Ini harus diperbaiki. Oke, gini aja ya. Aku rasa cukup. Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya, di season selanjutnya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.